Puyang Masumai. Kabut asap semakin tebal menyelimuti lereng Gunung Dempo. Suara auman harimau semakin terdengar jelas. Kedum menghentikan langkah kakinya. Pandangan matanya semakin terbatas. Ia tak berani meneruskan perjalanan karena tidak bisa melihat jalanan di depannya. Tiba-tiba kabut asap seperti tersibak seiring dengan mendekatnya suara auman harimau. Sontak Kedum melolos keris dari pinggangnya. Dari balik kabut asap nampak muncul sesosok manusia bertubuh kecil. Sorot matanya seperti menyala. Ia tidak bicara. Dengan isyarat tangannya, ia mengajak Kedum mengikutinya. Ajaib, kabut asap tersibak saat orang itu melangkah. Tak punya pilihan lain, Kedum akhirnya mengikutinya. Kabut asap semakin menjadi-jadi. Kedum melangkah dengan hati-hati. Pandangan matanya tak mau dilepaskan dari punggung orang yang kini menjadi penunjuk jalan itu. Keduanya berjalan tanpa bicara sepatah kata pun. Sesekali orang bertubuh kecil itu menoleh ke belakang dan memberi isyarat agar Kedum tetap mengikuti langkahnya. Cuaca dingin makin terasa. Kedum hanya bisa menduga bahwa kini mereka berada di lereng gunung yang curam. Semakin ke atas jalan semakin menanjak sehingga sulit untuk dilewati dengan cepat. Tetapi orang yang diikuti Kedum seperti tidak merasakan kesulitan menaklukkan jalan yang terjal. Ia berjalan seperti biasa, sedangkan Kedum mulai kepayahan. Bisakah kita beristirahat sejenak, adik? Kakiku sudah sedemikian letihnya sehingga langkah kakiku menjadi semakin berat. Kedum akhirnya bicara, tetapi orang yang diajak bicara seolah tidak mendengar dan tetap melanjutkan perjalanan. Hei, adik kecil, tidakkah engkau mendengar permintaanku? Kedum kali ini bicara dengan nada keras. Orang berwujud kecil itu membalikkan badannya. Kali ini Kedum dapat melihat dengan jelas wajahnya. Tubuhnya hanya seukuran pinggangnya, tetapi rambutnya sebagian telah memutih. Wajahnya yang lebih aneh lagi. Hidungnya menyerupai hidung harimau dan kumis yang tumbuh di atas bibirnya seperti kumis kucing. Matanya menyorot dengan tajam. Kedum berigidik. Tak sengaja ia berteriak, apakah saat ini aku tengah berhadapan dengan Puyang Masumai? Maafkan aku yang tidak mengenal tingginya Gunung Dempo. Aku bernama Kedum. Kedatanganku ke sini karena menjalankan tugas dari calon guruku. Aku harus mendapatkan kayu panjang umur dan kayu api sebagai syarat untuk mengobati penyakit gatalku ini. Kedum menjura hormat. Sungguh cerita tentang kisah Masumai bukan isapan jempol semata. Meskipun mendapat penghormatan dari tamunya, orang yang dipanggil dengan sebutan Puyang Masumai itu bergeming. Raut wajahnya tak berubah, datar. Kedum tidak bisa menebak apa yang tengah dipikirkan oleh sosok penjaga Gunung Dempo itu. Hatinya masih bergetar mengingat mitos yang menyebutkan bahwa Masumai adalah sosok manusia harimau yang suka menyesatkan orang yang berani mendaki Gunung Dempo. Sependidih air, Masumai tetap bergeming. Ia terlihat tetap berdiri di tempatnya. Tetapi keanehan mulai terjadi. Tubuh kecil itu seperti tertarik menjauh mundur ke belakang. Dalam sekedipan mata, tubuh kecilnya tak lagi terlihat. Selepas kepergiannya, kabut asap tebal kembali mengepung pandangan mata Kedum. Ai, bodohnya aku mau saja diperdaya oleh Masumai itu. Bagaimana caranya agar aku dapat melewati rintangan ini? Ya, Allah berikanlah petunjuk. Kedum menengadahkan kedua tangannya berdoa. Tiba-tiba terlintas di pikirannya untuk mengumandangkan azan. Ia bahkan tak sempat berpikir lagi. Tangan kanannya diangkat hingga menempel ke telinga. Lalu terdengarlah suaranya azan memecah kesunyian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selepas kumandang azan, kabut asap tebal perlahan-lahan menipis. Kabut yang entah datangnya dari mana itu seperti arak-arakan awan yang tertiup angin. Kabut asap pergi dari tempat Kedum terperangkap seolah menyusul Masumai yang telah lebih dulu menghilang. Subhanallah. Maha besar Allah dengan segala kuasanya atas apa yang terjadi di muka bumi. Tiada hal yang tidak mungkin jika itu atas perkenannya. Kedum segera melakukan sujud syukur. Saat pandangannya tak lagi terhalang kabut asap tebal, tubuhnya langsung gemetar. Tempat di mana ia saat ini berdiri adalah lereng yang berbatasan dengan jurang. Tepat 2 langkah di depannya terdapat jurang menganga. Entah berapa dalam jurang itu. Sekilas Kedum melihat ke dasar jurang tetapi pandangan matanya tak mampu memperkirakan kedalamannya. Di sisi kanan dan kiri jurang itu nampak batu-batu besar. Meskipun rasa takut masih menyelimuti hatinya, tetapi Kedum tak ingin ketakutannya itu justru membuatnya celaka. Bergegas ia menguatkan hati dan meneruskan perjalanan.
Meskipun saat itu ia tersesat, tetapi cahaya matahari menuntun abdi keraton Jipang itu menuju ke puncak gunung. Jalur yang ditempuhnya saat itu bukanlah jalanan yang biasa dilewati manusia. Sepanjang perjalanannya mendaki, terdapat banyak rintangan berupa lereng pegunungan yang terjal. Di kiri kanannya terdapat semak perdu liar. Entah berapa lama ia berjalan. Matahari telah tergelincir dari atas kepala, sore menjelang. Ketika sinarnya semakin meredup, puncak Gunung Dempo mulai terlihat. Terdapat dua puncak di atas Gunung Dempo. Di antara dua puncak itu dipisahkan oleh tanah lapang yang luas. Di mata Kedum tanah lapang itu tak ubahnya seperti pelataran. Di tempat itu, Kedum memutuskan untuk bermalam. Puncak Gunung Dempo sudah di depan mata. Namun sore yang semakin tergelincir membuatnya khawatir akan kembali tersesat jika memaksa untuk terus melanjutkan pendakian. Ia kemudian menemukan sumber air dari sebuah telaga kecil. Airnya sangat jernih dan menyejukkan. Tanpa pikir panjang, lelaki yang pernah mengenyam pendidikan prajurit itu membasuh wajahnya dan melepas dahaga. Lokasi telaga itu agak menjorok ke bawah. Jalannya tertutup semak perdu. Untuk kembali ke pelataran, Kedum harus berjuang mengangkat tubuhnya yang kepayahan. Dengan mengandalkan tenaga yang tersisa, ia berhasil naik ke atas dan mencari ranting kayu kering untuk perapian. Ia juga mengumpulkan jerami yang akan berfungsi sebagai alas tempatnya tidur. Tidak ada pohon besar di tempat itu. Sejauh mata memandang, hanya terdapat tanah datar yang luas ditumbuhi semak perdu. Di salah satu tempat yang terlindung tanaman merambat, Kedum beristirahat. Lelahnya amat sangat hari itu. Meskipun perutnya keroncongan, tak butuh waktu lama matanya akhirnya terpejam. Ya, lelaki gagah itu langsung terlelap. Entah sudah berapa lama ia tertidur. Cuaca dingin di larut malam itu membuat tubuh yang meringkuk tidur di bawah rembulan itu menggigil. Ia kemudian membuka matanya. Perapian tak lagi menyala. Ranting kering yang tadinya terbakar kini telah menjadi abu. Dengan malas Kedum bangun dari tidurnya. Untuk beberapa saat ia tertegun dalam kesendirian. Baru saja ia hendak kembali menutup matanya, tiba-tiba dari arah utara terdengar suara orang berbicara. Suara itu diiringi wangi harum dari daging panggang. Perutnya yang tak diisi seharian tak mau diajak kompromi. Meskipun khawatir kembali terjebak suasana magis puncak Gunung Dempo, tetapi arah angin memang tengah tak bersahabat dengannya. Harum daging panggang itu terus mengganggu perutnya. Dengan terpaksa, Kedum kemudian bangkit dari tidurnya dan berjalan menuju sumber suara. Dari kejauhan ia melihat ada sekelompok orang yang tengah duduk bersila. Mereka duduk membuat lingkaran. 5 orang duduk membentuk lingkaran, sedangkan 1 orang duduk bersila di tengah-tengah. Semakin lama semakin jelas suara yang terdengar oleh di telinganya. Kedum berupaya menghampiri tempat mereka duduk. Anehnya jarak antara dirinya dengan orang-orang itu tak kunjung mendekat. Dalam hatinya Kedum mulai was-was. Orang-orang di depannya itu bukanlah orang biasa. Ia kembali berdoa di dalam hati, memohon dimudahkan perjalanannya untuk menjemput amanah guru. Setelah berdoa, barulah ia bisa mendekati mereka. Dalam pendengarannya, Kedum menangkap bahwa mereka tengah mendapat wejangan tentang teori ilmu silat. Silat uluan ini inti ajarannya ialah meniru gerakan puyang. Kekuatannya ade dicakar pedengan. Mak mane latihan ahi ini, ape ade halangan? Tanya lelaki yang duduk di tengah lingkaran. Belum sempat pertanyaan itu dijawab, Kedum sudah keburu mengucapkan salam. Assalamualaikum, mohon maaf mengganggu. Namaku Kedum. Kedatanganku ke sini karena mengemban amanat dari guruku. Suara Kedum terdengar lantang. Salamnya hanya mendapat sahutan dengan anggukan kepala. Meskipun terlihat tidak senang dengan kedatangan orang yang tak diundang itu, tetapi mereka tidak terlihat marah atau terganggu. Kamu yang baru datang, duduklah di sini. Lelaki yang duduk di tengah mempersilakan tamunya untuk bergabung membentuk lingkaran. Tanpa pikir panjang, Kedum segera mengikuti mereka duduk bersila. Kita akan lanjut ke latihan kalau kerecek labalek. Entah di mana budak itu sahyan dikdekinakan, sumutnya kesal. Dalam hatinya Kedum mafhum bahwa mereka tengah menanti kedatangan 1 orang lagi. Ngape merisaukan aku, Tuan? Akulah datang sedari tadi. Tiba di malam yang dingin itu berhembus angin kencang yang mengantarkan kedatangan lelaki kecil seukuran pinggang manusia biasa. Kedum yang sedari tadi was-was seketika terperanjat. Tanpa dapat ditahannya, ia berteriak panik. Dia Puyang Masumai. Mendengar teriakan Kedum, mata 6 orang yang tengah duduk bersila berubah merah. Mata mereka bersinar seakan hendak menelanjangi lelaki yang kini tengah mengidap penyakit gatal itu.